datang di podcast santai kita dari kelompok 2 Angkatan 16 Latsar CPNS Jawa Barat. Izinkan saya membukanya dengan sebuah pantun. Dibantu cekepnya ya Kang Teteh. Oke. Ya, Jalan-jalan ke Tanah Pasundan. cakep, Cakep. Indah pemandangan sawah menghijau. Cakep. cakep, ASN kerja dengan keteladanan, cakep, Cakep. melayani rakyat dengan sepenuh jiwa. cakep. Nah, pas banget ya hari ini kita mau ngobrolin soal tokoh panutan bagi ASN di Jawa Barat, bisa diinspirasi kita semua. Sebelum masuk ke topik, kita kenalan dulu yuk. Kita di kelompok ini berasal dari berbagai instansi. Saya sendiri Saskia dari BPBD, yang juga itu ngobrol santai ini. Ada juga teman kita dari DKPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Kang Irfan. Halo Kang, Halo, Teh. yang selalu ngurusin soal ketahanan pangan ya. Terus Ya. Mega yang fokus di pelayanan kesehatan. Ada juga dari DTPH Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dari Teh Cita Halo. yang ngurusin tanaman pangan dan hortikultura ya. Hortikultura. Bener ya. Iya. Terus dari Dishub Dinas Perhubungan yang setiap hari berjuang mengatur lalu lintas biar tetap aman dan lancar ya, Kang Nur Akbar. Halo, salam kenal semuanya. Salam kenal. Keren banget ya, kita datang di latar belakang berbeda tapi disatuin oleh semangat sebagai ASN Jawa Barat. Nah, kalau ngomongin tokoh panutan ASN di Jawa Barat, banyak banget ya figur yang bisa kita ambil inspirasinya. Salah satunya, nah menurut Kang Akbar sendiri siapa sih tokoh panutannya? Kalau saya sih milihnya lebih ke Insinyur Haji Juanda. Udah pada tahu belum? Insinyur Haji Juanda, teman-teman. Sekedar tahu Tahu, kan? udah Pernah yang dengar ya? Ada yang tahu juga nggak dia lahir di mana? Belum tahu kan? Oke. Jadi Insinyur Haji Juanda ini lahir di Tasikmalaya. Dia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri terakhir di Indonesia yang memperjuangkan kelautan di Indonesia. Jadi kenapa saya pilih Insinyur Haji Juanda? Perjuangannya untuk memperjuangkan laut-laut di Indonesia itu sangat kompeten ya. Terus pelayanannya juga bagus sih kalau menurut saya. Mungkin dari Teh Citra. Oke, terima kasih. Kalau saya sendiri memilih Otto Iskandar Dinata sebagai tokoh panutan saya. Mungkin kita sering dengar ya, karena kan kita melihat langsung di uang 20 ribuan. Kenapa saya memilih Otto Iskandar Dinata? Karena beliau adalah tokoh panutan yang berakhlak. Beliau dikenal sebagai tokoh yang jujur, berani, dan penuh integritas. Sebagai pahlawan nasional, beliau memperjuangkan kemerdekaan dengan tulus, tanpa pamrih dan selalu membela kebenaran meskipun menghadapi risiko besar. Keberaniannya, kejujurannya, dan semangat pengabdiannya menjadi teladan akhlak mulia yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga beliau pantas dijuluki si Jalak Harupat. Untuk core value-nya sendiri, salah satu contohnya itu adalah nilai loyal yang ditunjukkan melalui kesetiaannya pada bangsa, negara, dan konstitusi. Otto Iskandar Dinata sendiri sangat loyal dan setia terhadap bangsa hingga akhir hayatnya. Beliau bahkan di akhir hayatnya itu beliau diculik dan dibunuh
karena tetap memegang prinsip perjuangan. Itu dari saya. Mungkin dari Teh Mega ada. Tokoh panutannya Teh Mega? Terima kasih Teh Citra. Kalau tokoh panutan aku terinspirasi dari R.A. Kartini dan Ajeng Kartini karena beliau adalah pahlawan yang menjunjung emansipasi wanita, yang dimana pada saat zaman dulu itu wanita sangat dibatasi, mulai dari pendidikan, tidak boleh keluar rumah, pokoknya wanita itu harus di dalam rumah, di dapur. Namun beliau memperjuangkan itu, dan akhirnya saya sebagai wanita pun bisa ada di sini bersama kalian, Teh Saskia dan Teh Citra pun kita diberi kesempatan untuk bisa berpendidikan juga, alhamdulillahnya. Yang di sini saya mengambil salah satu poin core value berakhlak dari beliau, R.A. Kartini, yaitu kompeten, menguasai bahasa Belanda dan literatur dunia, lalu mengadaptasinya bagi masyarakat Jawa. Menurut saya itu sangat luar biasa. Terima kasih. Coba kalau kata Kang Irfan, ada nggak tokoh panutan Pastinya Kang ada Irfan? dong. Boleh dong. Wah, menarik nih. Terima kasih. Ya. Teh Mega. Tokoh panutan saya pribadi itu pasti semuanya udah pada tahu ya. Siapa tuh Kang? Pak Aing. Waduh, mantap. Oh, Kang Deddy Mulyadi. Nah, sekedar info teman-teman ya, Kang Deddy Mulyadi ini lahir di Subang, Jawa Barat, 11 April 1971. Beliau menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Awal mula dia berkarir di dunia politik itu sebagai anggota DPRD Jawa Barat, kemudian menjabat wakil bupati, lalu menjadi Bupati Purwakarta. Setelah menjabat Bupati Purwakarta itu, beliau menjadi anggota DPRD RI dan sekarang menjadi Gubernur Jawa Barat. Nah, kenapa sih saya memilih Kang Deddy Mulyadi ini sebagai tokoh panutan? Karena beliau mencerminkan nilai-nilai berakhlak yang menjadi pedoman bagi setiap ASN. Apalagi ASN kan membutuhkan tokoh teladan yang dapat disajikan inspirasi gitu bagi kita sekarang demi menjalankan tugas sehari-hari. Sedikit informasi tentang tokoh panutan saya. Nah, ini gimana nih sama host kita, Teh Saskia? Boleh? Iya, kalau dari saya sendiri sih sama ya, Gubernur Jawa Barat, tapi mantan Gubernur Jawa Barat nih, Akang Teteh, yaitu Kang Ahmad Heriawan atau sering di Gubernur Jawa Barat 2 periode ini sangat sederhana, religius, berorientasi pada pelayanan publik. Jadi nilai utama dari beliau ini kolaboratif dan integritas gitu, Kang Teteh. Saya sendiri sih penasaran ya dari pemaparan Kang Irfan ini, Kang Deddy Mulyadi sebagai panutannya. Kalau dari Kang Akbar, Teh Deddy sebagai panutan seorang Jawa Barat itu melekat banget harusnya dari diri kita, benar gak sih? Benar banget. Ya, benar benar. banget, benar. Terutama kita ya sebagai ASN Jawa Barat. Betul. Dan KDM selain sekarang menjadi Gubernur Jawa Barat, beliau sudah sangat masa kerja yang masih singkat, tapi beliau sudah memberikan semuanya berorientasi pelayannya sudah cukup baik, padahal belum 5 tahun masa jabatan. Keren. Baru mulai sudah membawa banyak positif di masyarakat ya. Iya. Terus juga Kang Deddy itu bisa menggabungkan nilai-nilai tradisional sama nilai-nilai modern. Kenapa begitu? Karena dia masih menggunakan pakaian adat Jawa Barat ya, yang bisa dijadikan kebanggaan banget itu buat Jawa Barat.
Karena di era modern ini beliau masih terus menggunakan pakaian-pakaian tradisional Jawa Barat untuk istilahnya untuk memperkenalkan lah bahwa Jawa Barat ini sangat, orang-orangnya itu sangat kompeten, terus loyal, terus juga adaptif juga gitu. Ya, setuju banget dengan teman-teman. Kalau dari nilai core value Akutabel sendiri, menurut saya dalam kepemimpinannya, KDM menekankan pentingnya keterbukaan program yang selalu disampaikannya kepada masyarakat secara transparan. Mungkin kita sering ya lihat konten-kontennya ya, baik dari YouTube, TikTok, Iya, benar. Instagram. Sehingga dia juga dikenal sebagai sederhana dan menjauhkan diri dari gaya hidup mewah. Sehingga menumbuhkan kepercayaan publik. Benar Terus, banget Teh. benar, Kalau benar, dari benar. core value, menurut aku core value yang ini tepat banget yaitu harmonis. KDM itu beliau itu bekerja sama tim dan komunikasi. Implementasinya di beliau itu menghargai perbedaan, menjaga hubungan baik dengan rekan kerja maupun masyarakat. Di situ sudah sangat terlihat, apalagi ke masyarakat ya, lebih harmonis, care, peduli, dan kadang bukan langsung turun ke lapangan. Bahkan ketika ada kisruh kemarin yang terjadi di Bandung, beliau betul rela untuk turun dan langsung mendengar masyarakat, keluh kesah masyarakat. Ada lagi nggak yang mau nambahin? Waduh, udah Dari hampir Kang membahas Irfan semua nih, ya. Kang Irfan sebagai Boleh. panutannya. Tadi akuntabel udah ya, harmonis, adaptif, iya. Mungkin ini kali ya, loyal ya. Kenapa saya bisa bilang loyal? Karena kesetiaan KDM itu mencerminkan dari pengabdiannya untuk Jawa Barat gitu. Seluruh kebijakan yang ia ambil selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan gitu. Bisa kita lihat gitu ya, kayak di berbagai macam sosial media, YouTube, Instagram, TikTok gitu. Kita selalu bisa lihat bahwa kedekatan dan benar-benar mementingkan kepentingan rakyat itu, dia benar-benar menjunjung tinggi. Jadi masyarakat tuh merasa diperhatikan langsung oleh sosok gubernur kita ya. Ya. Mm-mm. Terus Betul banget, setuju. berkarakter kuat, membumi dan memegang teguh nilai-nilai kebangsaan. Iya. Dengan meneladani beliau, menurut saya pribadi sebagai ASN gitu, bisa belajar bahwa melayani harus dipenuhi dengan keikhlasan, kejujuran, bagi menjaga integritas, terus meningkatkan kompetensi, serta membangun kerjasama yang harmonis demi kemajuan bangsa dan negara, apalagi Jawa Barat. Gitu teman-teman. Ya, Sekali. setuju banget. Setuju Saskia sama mau Bapak nambahin kita. nggak? Untuk host sendiri gimana? Banyak ya Kang Deddy, selain menjadi panutan yang berakhlak, dia juga terkenal di sosial media. Jadi pasti agak gitu Kang Deddy Mulyadi di era digitalisasi ini beliau sangat mengikuti zaman. Jadi merangkul masyarakat, merangkul rakyat itu beliau sangat bisa dicontoh gitu. Ya, setuju banget ya sama Teh Saskia. Gimana kan zaman sekarang ASN, kepercayaan publik ke kita, ke ASN itu kan semakin menurun ya. Dengan adanya beliau mungkin kepercayaan masyarakat tuh adalah gitu, contoh dari pemimpin yang baik. Budayanya sih itu yang melekat tuh kayak di zaman sekarang itu ya, Gen Z itu bilangnya itu
mengatakan berkiblatnya tuh pada luar Iya, modernisasi kayak gitu-gitu kan, kayak secara nggak langsung kayak melupakan gitu budaya sendiri. Benar. Jadi dari semua tokoh panutan kita ya berlima kelompok 2 dapat direfleksikan sama tiap anggota kelompok 2 ini sebagai selalu sigap dalam menghadapi tantangan seperti pahlawan kita Otto Iskandar-Dinata. Terus tentu juga Mega tentu bisa relate dengan nilai pengabdian ala R.A. Kartini, melayani dengan hati terutama di bidang kesehatan ya. Terus Iya. dari DKPP dan DTPH, semangat Juanda dalam membangun ketahanan nasional bisa jadi inspirasi untuk mewujudkan kemandirian pangan. Iya. Sementara untuk dari Dishub, bisa meneladani Kang Deddy Mulyadi yang selalu dekat dengan masyarakat karena pelayanan transportasi memang harus langsung bersentuhan dengan Betul, publik, betul. begitu ya Kang Teteh. Setuju. Jadi kalau dirangkum, semua tokoh ini mempunyai nilai-nilai yang sejalan dengan berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Artinya, kita bisa mengambil tadi sebagai panduan dalam bekerja sehari-hari. Jadi intinya tokoh panutan itu nggak hanya satu, tapi banyak dan masing-masing punya nilai yang bisa kita contoh. Sebagai ASN Jawa Barat, kita punya tanggung jawab untuk meneruskan semangat mereka dalam bentuk kerja nyata. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga obrolan ringan ini bisa jadi pengingat bahwa kita semua punya role model hebat, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa jadi panutan di lingkungan kerja masing-masing. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.